Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alamria, NIM PPG 2310418663. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Jejawi, sekaligus mahasiswa PPG Faidal Jab BID 1 2004 LPTK UIN Denpasar Palembang. Saya akan melakukan video real pembelajaran PBL dengan tema berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja berdasarkan Quran Surah Al-Imran ayat 105 dan Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dan hadis terkait sebagai salah satu syarat telah melaksanakan ukin kinerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai materi hari ini, silakan ketua kelas pimpin dulu doanya. Mari teman-teman mulai pelajaran kebacaran kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Selesai. Kelas berapa ini? Sebelumnya Rena masuk? Gaby sakit Pak. Debbie, satu lagi? Sakit. Debbie sakit, Hakim. Apa? Berapa? Sebelumnya Ada yang tidak masuk? Gaby Pak sakit. Debbie sakit, satu lagi? Hakim apa? Tolong yang sakit itu kalian cek, lihat di rumah, pastikan apa rumah sakit atau di mana ya. Dan kita doakan semoga lekas sembuh. Jadi untuk materi hari ini ya, kita materi tentang berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Jadi dalam pembelajaran itu ada yang namanya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ya. Jadi pertama, siswa dapat membaca Quran Surah Al-Maidah ayat 48, kompetisi dalam kebaikan dan At-Taubah ayat 105. Membaca dengan secara tampil dan tajwid. 2. Peserta didik mampu menghafal Quran Surat Al-Maidah ayat 48 beserta At-Taubah ayat 105. 3. Peserta didik mampu menganalisis hadis terkait tentang kompetisi dan etos kerja. 4. Peserta didik mampu menerapkan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, poin kelima, peserta didik mampu menerapkan kompetisi dalam kebaikan etos kerja untuk meraih kesuksesan. Baik, untuk memulai materi hari ini, ada baiknya kita tadarus terlebih dahulu ya. Tuh Pak langsung memimpin. Sekali Pak, sekali kalian ya. Perhatikan di tim fokus ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasataradduna illa ala qaidis sama wa syahadati wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, barusan tadi yang kita pada tadi adalah Quran Surat At-Taubah ayat 105. Sekarang Pak minta ulang baca, silakan. Bintang
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Alhamdulillah ya. Baik sekali bacanya, baik dari tartil, baik dari segi bacaan. Sebelum lanjut materi yang ini, pangannya kabar kalian tuh gimana kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kabar Pak juga baik ya. Silakan, ada yang ingin membaca arti dari Quran Surah Taubah ayat 5? Silakan Pak Fakih. Artinya, dan katakanlah berjalan kamu, maka Allah akan melihat kerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Baik ya, tadi Quran Surah At-Taubah ayat 105. Sekarang Pak kaji lagi yang namanya arti atau terjemahan dari Quran Surah At-Taubah ayat 105. Jadi kan bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Jadi bekerja itu tidak hanya sebatas kepentingan dunia, tetapi juga merupakan amal ibadah untuk kehidupan di akhirat. Ya, itu yang pertama. Dan kedua, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Intinya Allah mengetahui segala apa yang ada di muka bumi ini, baik yang gaib maupun yang nyata. Itu kandungan dari Quran Surah At-Taubah ayat 105. Masih ada yang ingat pengertian dari etos kerja? Silakan yang ingat pengertian dari etos kerja. Saya Pak. Silakan, Aurel. Etos kerja adalah seperangkat sikap, keyakinan, dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang saat bekerja. Etos kerja juga dapat diartikan sebagai cerminan dari semangat, produktivitas, dan kedisiplinan yang dimiliki seseorang. Oke, kita kasih aplaus dulu. Jadi kita lanjut ya. Jadi sekarang Pak kasih kalian tugas. Nanti Pak bagikan LKPD ya, dan Pak juga untuk studi bidik. Jadi kalian cari apa pengertian dari etos kerja, terus apa manfaat dari etos kerja, apa contoh dari kebaikan dan etos kerja, dan terakhir referensi atau bahan yang kalian gunakan. Nah di sini Pak bagi kalian menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan terakhir 5. Nah kalian diskusikan dengan teman kalian. Pak ulangi lagi pengertian dari etos kerja, definisinya ya. Terus contoh dari etos kerja, manfaatnya, dan terakhir baru bahan atau referensi yang digunakan dalam mencari pengertian dari etos kerja dan kebaikan ya. Ini Pak bagikan kertas LKPD-nya ya. Jangan lupa nama kelompoknya dibuat ya. Nanti dipresentasikan di depan. Kerjakan ya. Jangan lupa buat nama kelompok. Ulangi lagi ya pengertian dari etos kerja atau definisinya, terus contoh dari etos kerja, manfaat dari etos kerja, dan terakhir baru bahan atau referensi yang digunakan. Nama kelompoknya dibuat ya. Ya Pak. Bagaimana ada kesulitan? Tidak. Silakan kalau memang tidak paham langsung tanyakan sama Pak ya. Dan kalian ya.
Jalan. Jalan. Sudah belum? Sudah Pak. Ada yang sudah ya? Ini? Sudah. Wah, ini belum ya? Belum. Ini belum ya? Belum. Ini sudah. Itu belum ya? Silakan yang belum selesaikan ya. Sudah ya? Oke. Kelompok 1 sudah? Sudah Pak. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Kelompok 5? Sudah. Kelompok 6? Sini, coba lihat. 4 orang ya? Oke. Coba lihat. Oke. Ini kelompok 3 ya. Oke. Silakan. Oke ya. Bagus. Ini. Oke, bagus, sangat bagus. Berarti sudah bisa mulai kita presentasikan ya. Bisa Pak. Berarti kita pertama jangan lupa sebut nama kelompok lain ya. Jika presentase pemaparannya juga jangan bergantung hanya satu orang, bergantian. Presentasenya silakan ke depan. Sudah siap semua ya? Berarti sudah bisa kita mulai. Kita dahulukan dulu kelompok pertama, kelompok 1. Silakan maju semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam tentang etos kerja dengan beranggotakan saya sendiri Aurel Ozakia sebagai moderator. Di sini ada Sarmila Puspita, Alia dan juga Intan Nuraiza. Sebelum saya memulai materi, di sini ada 3 teman saya yang akan membacakan definisi dan manfaat etos kerja akan dibacakan oleh Sarmila. Contoh dari etos kerja akan dibacakan oleh Alia dan bahan sumber materi etos kerja akan dibacakan oleh Alia. Dan untuk Sarmila dipersilakan untuk membacakan definisi dari etos kerja. Definisi etos kerja bagi kelompok kami ialah sikap yang ditujukan seorang dan profesional serta bertanggung jawab dengan wewenang yang dimiliki dalam etos kerja. Manfaat etos kerja juga memiliki beberapa manfaat. 1. Memiliki sifat berhasil baik dan segala bidang. 2. Menerapkan keyakinan untuk berkarya dalam etos kerja. 3. Mengembangkan sifat amanah. 4. Meningkatkan kepercayaan diri dalam potensi. 5. Menjadi pribadi muslim yang baik. Dan ada contoh dari etos kerja yang akan dibacakan oleh teman kami, Alia. Contoh dari etos kerja. Bekerja dengan hati yang ikhlas. Hal ini dikatakan dengan hati yang ikhlas. Pekerjaan akan terasa dengan bernilai pahala dan amal berdoa.
Untuk kedua, bekerja keras, bekerja dengan sungguh-sungguh dan sebelum mati tetap menjalani. Di sini ada bahan sumber materi etos kerja yang akan dibacakan oleh Intan Nuraiza. Bahan sumber materi etos kerja Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dari bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Demikianlah simpulan dari kelompok kami. Oke, kita kasih hapus dulu kelompok 1. Alhamdulillah ya, pemaparannya cukup rinci dengan lengkap dan benar. Silakan Bu. Sekarang kita perhatikan ya kelompok 2 persentase, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang materi pendidikan agama Islam tentang etos kerja. Yaitu pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Saya sendiri Ranti, di samping saya ada Indah Anggraini, di samping Indah ada Safira, di samping Safira ada Naila, Nabila, dan Arnesa. Baik, kami di sini akan menjelaskan apa itu definisi etos kerja, manfaat etos kerja, contoh perilaku etos kerja, materi yang berhubungan. Yaitu definisi etos kerja akan dibacakan oleh Safira. Definisi etos kerja bagi kelompok kami ialah sikap yang ditunjukkan seseorang dalam profesional serta bertanggung jawab dengan wewenang yang dimiliki dalam etos kerja. Baik, manfaat etos kerja akan dibacakan oleh Indah Anggraini. Menerapkan keyakinan mengembangkan kepemimpinan, meningkatkan kepercayaan diri dalam potensi menjadi muslim yang baik. Contoh dari etos kerja akan dibacakan oleh Naila. Bekerja dengan hati yang ikhlas. Hal ini dirasakan dengan hati yang ikhlas, semua pekerjaan akan terasa ringan, bernilai pahala dan amal soleh. Contoh kedua, Sungguh dan sepenuh hati serta mencari. Baik, materi yang berhubungan akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu bahan sumber materi etos kerja Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dari bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Baik, demikian dan itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata-kata. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih hapus ya. Lanjut kelompok 3, silakan. Jadi dong. Oh ya, anak terbenar, Kamu mau? Lagi dulu. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam tentang kerja agama berakal wa kerja 6 ibadah benar 5 materi 6 hisab.
Kami di sini akan menjelaskan apa itu definisi etos kerja. Apa etos kerja? Contoh penerapan etos kerja materi yang berhubungan. Definisi etos kerja bagi kelompok kami adalah bahwa Islam mengajarkan kita untuk bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi menambahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja juga memiliki beberapa manfaat. Satu, meraih kesuksesan dalam bekerja. Dua, disiplin dalam segala hal kebaikan. Tiga, memperoleh amal soleh. Empat, meningkatkan cara hidup yang baik. Enam, mengembangkan kinerja dalam kesejahteraan etos kerja. Contoh dari etos kerja: satu, bersikap jujur dimanapun berada. Dua, bekerja tepat waktu. Tiga, selalu bekerja sama. Empat, meningkatkan wibawa dalam etos kerja. Lima, tanamkan perbaikan dalam etos kerja. Untuk materi etos kerja surat Al-Qamar Muhammad ayat 10, artinya apabila salah telah dilaksanakan maka jadilah kamu di muka bumi. Carilah kerukunan Allah Ta'ala, Allah banyak-banyaknya agar kamu beruntung. Demikian kumpulan dari kelompok kami. Oke, penjelasannya cukup baik dan cukup rinci ya. Kita kasih hapus kelompok 3. Kelompok terakhir silakan maju. Silakan kelompok terakhir maju. Silakan. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi pendidikan anak tentang bekerja. Dengan saya sendiri, ada Budia Kemarin Sari, ada Rahmat Pratiwi, ada Haikal, Noprianta, Asil, dan Andira. Kami di sini akan menjelaskan apa itu definisi etos kerja, manfaat etos kerja, serta perilaku etos kerja, materi yang berhubungan. Definisi etos kerja bagi kelompok kami ialah kelompok kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Manfaat etos kerja akan dibacakan oleh penyampaian. Kerja memiliki dalam lingkungan kerja, dua lain kerja, tiga meningkatkan kinerja, empat memiliki sikap positif, lima disiplin memanfaatkan waktu. Dan contoh dari etos kerja yang dibacakan oleh dari etos kerja. Etos kerja adalah sikap yang memisahkan waktu saat bekerja, namun bisa menjadi karyawan atau pekerja yang baik yang memasuk sikap sedikit dalam etos kerja serta boleh tekun dengan selalu belajar dalam bekerja. Dan sumber akan dibacakan oleh Sabrani nomor 491 dari Hakim nomor 300 artinya dari Aisyah radhiyallahu anha sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya Allah berfirman apabila bekerja mengerjakan sebaik dan amanah. Wah, demikianlah kesimpulan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penjelasnya cukup baik dan lengkap. Bisa kasih hapus. Baik, sudah semua peserta kelompok per kelompok ya. Sekarang Pak minta kumpul kelompok kerja kelompoknya. Kumpul. Jadi
Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalian perhatikan di fokus ya. Wa qul umalu fasayarullahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa tasarruduna ila alimil ghaibi wa syahadatin fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Artinya ya, dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nya di sini berarti Allah ya. Nya di sini berarti Allah ya. Nah jadi Pak jelaskan yang namanya makna etos kerja itu bisa dikatakan karakter, watak, sikap. Yang etos kerja itu sendiri berasal dari bahasa etos atau bahasa Yunani yang memiliki karakter seseorang yang ingin bekerja tapi memenuhi semangat yang luar biasa, tentunya dalam hal positif. Jadi bekerja itu perkara di dunia, tapi hasilnya maknanya ialah mendapat diri kita menjadi orang yang positif. Kita bisa meningkatkan kinerja bekerja, dapat mengetahui apa itu arti dari sebuah keikhlasan dalam etos kerja. Nah, sekarang kita lanjutkan makna atau asbabun nuzul Quran surah Taubah ayat 105. Di sini Allah mengatakan ya bahwasanya hal yang paling Allah suka ialah ketika orang Islam atau orang mukmin mengatakan bahwasanya kemudahan dalam hal yang Rasulullah SAW bersabda, aku tidak akan melepaskan mereka kecuali diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah At-Taubah ya ayat berhubungan dengan ayat 102. Nah sedangkan 105 di sini mengatakan bahwasanya manusia itu didorong untuk lebih mau sendiri atau menguasai amal atau pekerjaan mereka. Jadi Allah itu melihat apa yang kita kerjakan. Allah juga memantau apa yang kita berbuat. Jadi Allah mengetahui yang baik maupun yang nyata. Itu asbabun nuzul dari Quran surah At-Taubah ayat 105. Silakan kalian buka di halaman lanjut ya, kita lanjutkan. Kalian buka di halaman 7 ya. Di situ ada makna ijmali ya. Yang pertama ya, bagian A, row 1, perintah untuk bekerja dan bekerja dengan penuh semangat dan motivasi yang tinggi. Itu dalam artian dalam etos kerja, kita bekerja menjadikan diri kita motivasi bagi diri sendiri maupun orang lain. Bagian B adalah penegasan bahwa Subhanahu Wa Taala zat yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Itu mengetahui terhadap segala sesuatu, baik yang baik yang baik maupun yang nyata. Dan yang ketiga atau bagian C, segala amal dan perbuatan kita akan senantiasa dimintai pertanggungjawaban ya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu merupakan sesuatu perbuatan suatu saat nanti menjadi pertanggungjawaban bagi kita, apalagi ketika kita mengerjakan hal yang buruk maupun yang baik, itu akan menjadi timbal baliknya di akhirat. Lanjut bagian B, Allah Subhanahu Wa Taala akan menampakkan segala amal dan perbuatan manusia pada saat hari perhitungan atau yang disebut dengan yaumul hisab. Yaumul hisab itu adalah hari kiamat. Baik ya, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, sebelum kalian aku lanjutkan, kita tunduk materi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian ya. Amin. Ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Dan itu dengan alhamdulillah. Silakan kita bahas sedikit doa sebelum pulang. Mari teman sebelum kita pelajaran sebelum pulang setelah mari kita mulai. Sai.